Nah pertanyaan gini, susahnya jadi Gen Z itu apa? Mungkin karena sudah terkotakan tadi. Terus karena sudah papar kan sekarang sosmed kan otomatis orang-orang lebih tahu lah ya kayak meskipun lingkungannya nggak seperti itu, tapi karena terpapar oleh algoritma sosmed. Terus apalagi TikTok ya. Oh bahasanya ya. sudah IT banget. Oke. Terus, apalagi TikTok ya. Kayak wah kalau dibilang TikTok itu toxic. Nah sekarang kan asumsinya secara finansial Edward udah lebih better gitu kan. Yes. Nah ketika prosesnya dulu dari SMP, SMA bahkan mungkin kuliah kayak gitu-gitu, merasa ngomel nggak sebagai Gen Z? Aduh kenapa sih kok saya tuh dilahirkan di keluarga kayak gini? Ada kayak gitu-gitu nggak? Karena aku bilang, kok aku kayaknya pengen kerja deh, nyoba kerja gitu kan. Soalnya kan kalau kita dari SD sampai SMA belajar itu kan semua kita pelajarin ya. Kita nggak tahu. Oh ini masukan buat Menteri Pendidikan Indonesia ya. Oke, terus kita kan nggak tahu nih kayak real case dunia itu seperti apa, pekerjaan itu seperti apa. Oleh karena itu saya punya pemikiran kayak kalau saya mulai dulu, saya punya start ini yang menjadi nilai jual saya. Mitra bisnis sekalian, kita kembali lagi dalam acara kita Business Wisdom Podcast. Nah, sebelum kita masuk pembicara kita hari ini, diingatkan kembali, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kasih view dan komennya untuk kita semua supaya kontennya kita semakin bersemangat untuk kedepannya. Oke, jadi kita punya tamu hari ini Gen Z berarti ya harusnya. Iya Pak, Gen Z ya, termasuk Gen Z. Eduardo Hadi Sunaryo. Betul. Selamat datang di BWI Podcast. Oke, pertama-tama terima kasih sebelumnya sudah invite saya ke podcast ini. Dan sebenarnya saya terkejut ya. Terkejut. Biasanya kalau Gen Z itu memang kayak gitu, perlu ditembak-tembak langsung gitu. Tembak langsung ya. Biar kayak oh iya oke boleh Pak. Agak dipaksa sedikit namanya. Sedikit. Oke, boleh diperkenalkan. Edward ya panggilannya ya? Yes, panggilan saya Edward. Oke, saya lahirnya di 2000, makanya termasuk Gen Z. Soalnya kan Gen Z 97 ya kawan. Nah, 97 ya. Benar. Kelihatan pokok dari mukanya Gen Z, kelihatan Gen Z. Jadi ya sebenarnya saya ini nggak seberapa Gen Z ya, agak ke milenial ya. Soalnya memang meskipun tahun 2000 kita kan masih ngerasain beberapa hal kan. Kamu bukan Gen Z itu karena durasi waktu lahirnya atau kebetulan teman-temanmu itu semua bukan Gen Z? Enggak sih, mungkin karena lingkungan ya. Karena lingkunganmu. Karena lingkungan ya. Oke. Apa sih kalau misalnya ditanya gini, bedanya Gen Z itu kan seharusnya kamu kan, tapi ternyata kamu merasa seharusnya saya nggak Gen Z banget gitu kan? Iya. Kenapa? Menurut kamu kenapa? Kenapa ya? Soalnya entah kenapa di lingkunganku ini orang-orangnya itu ketika aku udah masuk ke BINUS ya, aku udah mulai mengenal anak yang 2001 Kak. Jadi actually konteksnya karena saya 2000 akhir, maka saya ditelatin gitu loh. Bisa tahu lah ya. Kalau saya cowok paling akhir ditelatin gitu. Makanya saya masuk ke tahun 2001. Nah, banyaknya diversity yang di BINUS ini karena banyak dari luar pulau juga. Saya merasa kayak Gen Z ini yang selama ini lingkunganku itu nggak segitunya gitu loh. Ya, soalnya konteksnya dulu aku dapat teman itu memang jarang yang main HP gitu loh. Unik kan? Iya. Bukannya jurusannya kaprodinya kamu ngambil apa? Program Sistem informasi. Kalau enggak waktu SMA ini, SMA SMP gitu. Kayak orang-orangnya jarang main HP gitu. Tapi kalau misalnya dalam lingkungan paling terdekat saya, memang sudah masuk ke ranah game ya. Ya. Pacarnya adalah gamenya dan handphonenya itu toh. Iya, benar. Terus dulu meskipun saya yang dibilang agak main sama yang milenial juga kadang ya. Tapi mungkin karena sudah terpapar sama tamparan ya di lingkungan kayak virus aja ya terpapar gitu ya. Oke, terus karena lingkungan kayak keluarga saya kan memang dari bawah ya. Sehingga saya perlu untuk mengejar pendapatan dan bisa membangun keluarga yang lebih karena baik. Karena background family pun mungkin memaksa kamu juga kayak gitu ya. Mungkin nah sehingga dari SMA saya sudah kerja kayak gitu. Loh, artinya gini, seharusnya kalau menurut Edward sendiri
Gen Z ini jangan dikotak-kotakkan gitu toh. Betul. Ternyata Gen Z nggak semuanya kayak yang jelek-jeleknya kayak gitu-gitu. Iya. Artinya ketika lingkunganmu mendukung kamu buat suportif, lebih ke arah produktif, mau kerja, ya kamu bisa jadi kayak gitu. Betul. Benar gitu ya. Benar. Nah pertanyaan gini, susahnya jadi Gen Z itu apa? Oke. Mungkin karena sudah terkotakkan tadi. Terus karena sudah papar, kan sekarang sosmed kan otomatis orang-orang lebih tahu lah ya. Kayak meskipun lingkungannya nggak seperti itu, tapi karena terpapar oleh algoritma sosmed. Terus apalagi TikTok ya. Oh bahasanya ya. sudah IT banget. Oke. Terus, apalagi TikTok ya. Kayak kalau dibilang TikTok itu toxic. Oh menurut Edward TikTok itu toxic. Iya. Padahal kan kamu masuknya nanti kerjanya di bidang sana. Oke, itu susahnya jadi Gen Z. Iya. Kalau ditanya toksiknya kenapa? Oke. Ini gini ya mitra bisnis kalian. Ini pendapatnya Edward pribadi. Bukan berarti semuanya kayak gitu ya. Terserah. Benar, tergantung subjektif. yang nikmati kan. Subjektif. Gimana? TikTok ini toksik karena ini kan platform yang memang free ya. Free of speech-nya ini memang sangat-sangat digaungkan. Tapi karena pemainnya ini banyak yang underage. Sehingga mereka kan karena free of speech-nya tadi, mereka bisa upload apapun lah. Nah, mereka yang SD, SMP baru pacaran yang kayak pacaran monyet gitu, cinta monyet, tapi sudah kayak memberikan stigma-stigma, kalau misalnya cowok itu kayak gini ya, gitu. Kok cewek itu kayak gini ya. Berarti yang toksik seharusnya bukan aplikasinya toh, bukan TikToknya. Yang toksik itu sementara penggunanya yang benar, malah audiensnya yang suka ngupload konten-konten yang kurang edukatif gitu kan. Betul. Tapi sekarang aplikasinya harusnya super powerful banget kan untuk menginfluence banyak orang gitu. Yes. Nah, kemudian itu kan tadi susahnya jadi Gen Z. Kalau ditanya happy-nya jadi Gen Z apa? Happy-nya kalau jujur ya, pasti kan kalau dulu itu masih search kan. Dulu aku juga masih SD, SMP itu ngerasain kita nggak ada. Aku mungkin ya karena ke keluargaku dapat internetnya nggak seberapa, sehingga ketika kita nge-searching dan lain-lain itu memang kurang. Tapi semakin lama kita dapat banyak teknologi nih dari Google, dari AI. Nah, plusnya itu kita sudah masuk ke dalam ranah situ. Kita bisa belajar sampai luas. Kita nggak harus yang education yang benar-benar kayak dari sekolah, tapi kita bisa belajar sendiri. Enaknya di situ. Nah, sekarang kan asumsinya secara financial Edward udah lebih better gitu kan. Yes. Nah, ketika prosesnya dulu dari SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah kayak gitu-gitu, merasa ngomel nggak sebagai Gen Z? Aduh, kenapa sih kok saya tuh dilahirkan di keluarga kayak gini? Ada kayak gitu-gitu nggak? Oke. Pasti ada lah ya. Kayak kalau yang ngomong nggak ada, pasti bohong. Aku bohong. Ya, benar. Soalnya kita pasti manusia pernah ngomel lah ya, kayak kenapa sih kok aku dilahirin kayak gini? Orang-orang kok kaya bisa kayak gini, bebas semaunya, mau belajar juga tinggal minta ke orang tua langsung dibayarin dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang nggak usah belajar, tinggal beli jawaban gitu kan. Oke, terus gimana? Parah juga. Terus? Oke, jadi tapi plusnya ya, aku ngambil sisi positifnya ya. Positifnya itu ternyata meskipun kita ngeluh, tapi kalau dari buku, aku belajar buku dari Sapiens ya. Nah, survival instingnya kita dinyala gitu. Benar. Akhirnya kita pengen effortnya itu lebih keluar kayak gitu. Urgency ya. Kalau kita anggapnya gini lah dalam kerja ya, kita pasti kadang males lah ya. Tapi dari sense of urgency, adanya deadline dan lain-lain, itu yang membuat kita akhirnya mengeluarkan kemampuan kita. Setuju banget. Makanya dalam hal manajemen ya, kita tetap harus membuat urgensinya itu masing-masing. Artinya apa? Komplain itu wajar, namanya manusia gitu kan. Tapi bukan berarti terus komplain hanya berhenti sampai di komplain. Tapi kan kita harus mau berusaha untuk maju kan. Exactly. Termasuk kadang-kadang gini, kalau nggak ada pressure, nggak ada tekanan apapun untuk membuat kamu mau berpikir lebih jauh, artinya gini mungkin, kalau saya nggak kerja ya berarti kan saya nggak bisa makan gitu kan, misalnya sampai sejauh itu gitu kan. Yeah. Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya internet.
Nah, yang gitu-gitu yang akan membuat kamu survival mood-nya semakin muncul, semakin kelihatan. Termasuk munculnya the power of kepepet gitu Yes, kan. the power of kepepet. Nah, Edward, yang bisa di-sharingkan apa? Terus yang kamu lakukan ketika mulai dari mulai kerja sejak kapan? Lulus SMA. Lulus SMA. Yes. Nah, waktu itu kerja apa? Ya ini karena orang dalam juga ya. Terus dari orang tuaku, karena aku bilang, "Mi, kok aku kayaknya pengen kerja deh, nyoba kerja gitu kan." Soalnya kan kalau kita dari SD sampai SMA belajar itu kan semua kita pelajarin ya. Kita nggak tahu. Oh, ini masukan buat Menteri Pendidikan Indonesia ya. Oke, terus Kita kan nggak tahu nih kayak real case dunia itu seperti apa, pekerjaan itu seperti apa. Oleh karena itu saya punya pemikiran kayak kalau saya mulai dulu, saya punya start ini yang menjadi nilai jual saya. Oh, menarik ini. Artinya gini toh, kan kamu berpikir bahwa toh kan saya untuk bisa sukses harus butuh waktu 5 tahun. Yes. Kalau saya curi start lebih dulu ketika saya setelah lulus SMA, berarti kan 5 tahun itu setelah saya lulus akan semakin berkurang gitu pola pikirnya. Ya, sebenarnya sih nggak sekurang itu, tapi kan tergantung bagaimana kita mendidik atau memperkuatkan mentalnya kita. Soalnya, Oke, mulai dipersiapkan dari awal betul. mentalnya. Waktu itu yang kamu kerjakan apa? oke, yang saya kerjakan itu di CPS. Dulu saya juga magang di CPS ya. Terus bantuin ke Shopee-nya dan lain-lain. Oh, dari awal Dari sudah handle e-commerce-nya. ke e-commerce digital marketingnya. Yes, berarti. ke e-commerce-nya. Terus karena dulu itu CPS dikerjain sama bis consultant. Terus ternyata bis consultant-nya ini tertarik untuk hire saya. Akhirnya CPS merelakan ya. Kamu harus jelaskan dulu, mungkin mitra bisnis nggak ngerti CPS itu apa. Oh iya, CPS ini catur pilar sejahtera. Jadi dia industri yang bekerja di manufaktur, mengerjakan tas panbon, terus jut dan lain-lain. Oke, nah ketika itu kamu handle untuk e-commerce dan digital marketingnya. Betul. Oke, mitra bisnis kalian, kita akan kembali lagi di sesi yang kedua untuk mengeksplor lebih lanjut tentang prestasi suksesnya dari seorang Edward. Oke, mitra bisnis kalian, kita masuk ke dalam sesi yang kedua dengan tamu Gen-Z yang merasa tidak Gen-Z gitu kan. Yes. Edward, tadi kan sempat singgung ketika kamu lulus SMA, kamu kan mulai langsung masuk ke catur pilar untuk bekerja. Terus kan kamu juga kuliah, ya? Kuliahnya bidangnya sistem informasi. Nah, kenapa kok ngambilnya bidang itu? Jadi berat panjangnya. long short story, karena saya dulu sebagai gamer kan terpapar sama laptop. Katanya tadi nggak suka handphone, mainnya di laptop. Iya, Okay. bukan sosmed tapi langsung game. Oke, boleh terus. Terus dari situ kayak aku juga lihat-lihat website gitu kan, coba nge-search juga waktu mulai SMP di akhir itu SMA. Terus kayak, kok menarik ya. Kayak terus habis itu aku juga penasaran nih kayak ini IT tapi nggak ada bentuk fisiknya, tapi orang bisa jualan di situ, orang bisa beli. Terus bagaimana sih cara buatnya? Gitu. Nah, aku kayak mulai dari situ rasa penasaran dulu. Terus di SMA udah diajarin dulu sedikit lah Pascal ya, kalau nggak salah Pascal. Terus karena aku juga suka tentang bisnis ya, bisnis case dan lain-lain. Oleh karena itu kayaknya yang paling pas ini apa ya? Masuk ke IT terlalu IT kayak gitu. Terus akhirnya orang tua saya itu nawarin gitu, kayak dapat penawaran dari BINUS. Ada sistem informasi. Oh, kamu dapat scholarship waktu itu? Iya. Nah, terus habis itu kayak, kayaknya menarik nih. Setengah IT juga setengah bisnis. Ya. Nah, terus menariknya gini Edward, kan secara histori pekerjaanmu kan macam-macam ya. Mulai ada dari yang Walt Disney Company. Ya, itu posisinya sebagai apa waktu itu? Oke. Jadi saya magang di BINUS itu kan ada T+1 programnya. Nah, one-nya ini 1 year program untuk internship atau yang lainnya. Nah, saya ngambil internship. Jadi setelah saya kerja di Tokped ya. Jadi sebelumnya itu saya kerja di Tokped. Oh, sebelum Walt Disney ini ada Tokped dulu. Yes. Oke, Tokped dulu. Terus waktu itu di Tokped berarti apa? Di Tokped ini ngerjain di sales and marketing.
Oh, kayak marketing project performance ini ya, untuk yang digital marketing project ya. Yes. Oke. Nah itu ngelakukan apa di situ? Oke, jadi kita nganalisa nih. Sebelumnya konteksnya ini saya ngerjainnya bukan di real Tokped-nya, tapi di B2B-nya, mitra Tokopedia. Oke. Nah, terus yang dilakukan? Saya nganalisa untuk yang dijualin itu kayak misalnya nih pulsa, terus beras dan lain-lain. Nah, saya itu nganalisa bagaimana kita ini untuk memaksimalkan omsetnya mitra Tokopedia. Pastikan kita perlu marketingnya juga kan. Misalnya nih mainin di voucher dan lain-lain. Nah, dari situ kan kita tahu nih persentase marginnya itu berapa. Oke. Nah, dari margin itu yang kita yang the winner margin itu yang kita menangkan. Misalnya nih, katakanlah pulsa di Jawa Barat nih. Ternyata orang-orangnya itu banyak yang suka receh, misalnya 1.000 atau misalnya 500 tok. Nah, mereka nggak apa-apa gitu. Tapi sedangkan di Jawa Timur mereka nggak suka yang receh-receh, tapi sukanya 2.000. Itu waktu itu tim atau kamu individu? Tim. Nah, dampaknya apa? Dampaknya terhadap sektor B2B-nya dari Tokopedia sendiri apa ketika kamu proses magang itu? Cara ngukurnya gimana maksudnya? Ya, cara ngukurnya itu pasti tentang marginnya itu kan. Bagaimana kita ngeluarin vouchernya dan lain-lain itu. Terus pendapatannya kita, jualannya itu berapa sih profitnya. Nah, dari situ kita hitung profitnya itu berapa. Oke, dianggap berhasil waktu itu magang. Yes. Oke, dianggap kebetulan. Dianggap berhasil, kalau nggak lulus gitu ya. Nah, setelah dari Tokopedia, terus ke? Dari Tokopedia, terus saya masuk ke Walt Disney. Walt Disney sebagai apa? Walt Disney sebagai sales and marketing intern ini ya. Kayak yang sales and marketing intern itu yang di Tokopedia. Marketing teknologi. Ya, marketing teknologi. Oke. Apa yang kamu lakukan apa berarti? Itu ngerjain di Hotstar Plus Indonesia. Bantuin untuk marketingnya. Bagaimana kita itu mengambil data. Oh, tak kira kamu jadi Donald Duck-nya. Oh enggak. Oh ya, jadi apa? Banyak enggak apa-apa ya. Gimana ya? Jadi apa? Lebih ke bantuin kayak nih. Kita kan perlu data ya, pasti kan. Namanya juga dari sistem informasi ya. Terus penyalurannya itu kan kita pengen collect untuk kita analisa. Nah, saya nyoba bikin sistemnya itu untuk bagaimana kita nge-collect datanya itu melalui API. Jadi kita collect ke Google Sheets gitu. Oke. Nah, ini berapa lama ke Walt Disney tapi kamu tetap di Indonesia atau artinya? Ya, online berarti ya? Online. Oke, berapa lama kerjanya di situ? 6 bulan. Oke, karena proses intern ya, magang ya. Yes. Nah, kemudian sempat masuk juga ke HM Sampurna. Ya. Setelah itu saya sempat ada istirahat dulu kayak untuk ngambil sertifikat dan lain-lain, pelatihan. Terus sempat ditawarin buat ke Sampurna karena saya juga ada freelance. Saya negosiasi nih ke orangnya kalau nggak WFH saya nggak bisa, soalnya kan memang Sampurna kamu tawar. Oke. Terus habis itu ya nggak apa-apa, soalnya kan memang ini proyeknya agak IT base ya, kan VBA. Ini yang supply planning analysis ini. Ya. Oke. Terus yang dilakukan apa berarti di situ? Oke, supply planning analysis ini bantu. Yang pertama ini sebelum ke situ ya, itu ada VBA programming. VBA programmer. Nah, VBA programming ini bantu tim untuk procurement. Itu bantuin flow-nya dari SAP ke Excel. Untuk automate system, aku buatin robotnya, jadi anggapannya mengurangin kerjaan admin lah. Itu yang kalau diperpanjang tuh berarti artificial intelligence pun ngarahnya ke sana gitu ya? Yes. Oke. Terus kalau yang di supply planning analyze? Oke, kalau yang di supply planning analyze sebenarnya ada di VBA-nya juga, kinda, tapi juga ada bantu di reporting dashboardnya, masuk ke Power BI, terus agak support tim ya, bantunya kayak supervisorku lah, manajer kayak dia butuh analisa nih, katakanlah ada supply planning yang kita pengen supaya kita nggak terlalu buat atau
nge-supply-nya itu terlalu banyak nih. Kan kalau terlalu banyak kan nanti buang-buang rokok kan sia-sia gitu kan. Nah, kita pengen ada perhitungan bagaimana kita ini efektif lah dalam nge-supply-nya. Artinya kamu di Sampurna ini sebagai part timer berarti? Atau full timer tapi yang work from home? Full timer tapi yang work from home. Oke. Nah, kemudian kalau posisi saat ini apa, Edward? Oke, kalau sekarang saya full time di digital marketing. Digital marketing yang di Lite itu ya? Yes. Jelaskan, boleh promosi sedikit lah, Lite itu apa gitu? Oke, jadi lead agency ini. Oh, bahasanya lead agency. Lead agency. Lite, tulisannya Lite tapi bahasanya lead. Yes. Memang kurang ke Inggrisan. Oke, boleh jelaskan. Nah, dari lead agency ini one solution untuk digital marketing. Kita bantuin dari aset sampai bagaimana kalian convert ke customernya. Asetnya ini gimana sih? Maksudnya kayak website ya, kalian perlu online presence. Terus yang kedua kalian juga perlu untuk kreatifnya kan, untuk videonya atau misalnya foto kayak gitu. Kita berarti lengkap mulai dari awal. Nah, artinya industri apa atau bidang apa yang cocok dengan lead ini? Kalau dibilang lengkap untuk yang one solution ini pasti otomatis yang sudah small ke medium UMKM, terus habis itu sudah lumayan lah, terutama B2B. Kenapa? Oh, malah fokusnya ke B2B, malah lebih cocoknya malah yang B2B. Iya. Bukannya kalau digital marketing itu lebih mudah jangkau untuk yang B2C ya? Betul. Kita lebih jangkau ke B2C itu paling mudah. Nah, tapi karena banyak yang sudah ke B2C ya, oleh karena itu aku punya background juga B2B, kayak agensi ini juga bisa bantu ke B2B loh. Kalau kita bekerja sama dengan corporate-nya. Kenapa? Soalnya kalau ke B2B kan otomatis sampai leads ya, sampai ke conversation-nya itu ke WA. Nah, otomatis kita kan perlu kerjasama dengan sales-nya kan. Nah, agensi ini anggapannya kayak masih pengennya kalau kita marketing ya sudah bantu marketing. Tapi ternyata agensi itu bisa sampai bantu ke beneran purchase gitu kan. Di B2B konversi juga. ke purchase-nya. Benar. Kalau kita kerjasama, kalau si corporate-nya juga mau transparan ke agensinya. Loh, pertanyaannya gini, lalu kalau ditanya apa yang membedakan berarti strategi secara digitalnya menjangkau untuk B2C dengan B2B itu bedanya apa? Oke. Kalau terlalu resep perusahaan nggak usah dikasih gitu. Tapi boleh di-sharingkan sedikit. Intinya tentang flow-nya ya. Ya, flow-nya kan pasti lebih banyak B2B ya. Otomatis dong, karena kan pembeliannya kan mahal ya pasti. Kalau saya sebagai customer kan saya jadi pebisnis terus pengen ngambil agency, terus pengen ngambil digital marketing, atau misalnya saya pengen supply beli dari bisnis yang lain, pasti kan saya perlu ada proposal dan lain-lain. Terus saya juga perlu discuss meeting, flow-nya banyak, requirement-nya banyak. Nah, kalau B2C itu kita langsung paparkan, mereka yang pengen suka mereka langsung beli. Nah, tinggal ngasih presence-nya aja kan. Presence-nya mau lewat WA juga bisa, mau lewat e-commerce juga bisa, mau lewat marketplace juga bisa. Sedangkan kalau B2B, kamu ini slow proses, tapi benar-benar yang evergreen. Ya, karena jumlahnya pasti akan lebih besar. Betul. Nah, cuma ya itu yang jadi pertanyaan saya gini, kalau B2C kan lebih enak toh. Jadi dikasih awareness, dikasih sesuatu yang prospek, langsung akan muncul ke conversion. Karena mereka yang memutuskan sendiri. Lah kalau B2B kan itu agak panjang toh. Misalnya gini, artinya kita ketika melakukan ads ya, muncul di ads-nya kita. Lah, yang dituju kalau pertanyaan saya gini, yang dituju kalau B2B itu ads-nya personalnya HR atau siapapun bagian pembelian atau sosial medianya untuk company-nya? Ini kita ngomong ke audiens yang kita tuju ya, target audiensnya. Ini banyak ya, kan tergantung bisnisnya ya. Kalau tapi kebanyakan memang kita tujuannya itu lebih ke purchasing-nya. Bagian pembelian. Iya. Oh, berarti mendingan sama dalam tanda kutip dalam tanda kutip menyerang sosial media untuk yang pengambil keputusan. Bukan menyerang sosial medianya untuk organisasinya. Betul.
Oh ya, mungkin karena organisasinya mungkin sosial media juga untuk branding dan seterusnya kayak Brandingnya gitu. juga iya, makanya kayak kalau ada budget lebih gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya memang pengen yang lebih tertuju lebih ke situ. Nah, kalau ditanya untuk memulai sebagai startup atau ya mungkin medium UMKM lah, budget untuk digital marketing tuh idealnya berapa sih? Oke. Untuk ads ya, terutama untuk ads. Oke. Kalau ads ya, kalau jujur dari aku selama ini sih 1,5 itu udah minim ya. Kalau Paling kecil seharusnya sebaiknya 1,5 per 1,5 bulan. per bulan. Oke. Kalau jujur aja kalau di bawah itu yang kasihan yang anak digital marketingnya ya. Oh, kamunya maksudnya. Semuanya, Oke. internalnya juga. Oke. Nah, kenapa? Soalnya gini, kita ngasih budget yang lumayan. Soalnya kita perlu ngasih pembelajaran data ke algoritma metanya, ke Google-nya. Kalau terlalu sedikit, kita nggak bisa ngetes gitu loh. Namanya scientific ya. Kita kan perlu adanya research. Nah, di Indonesia ini ya ini curhat sedikit ya. Di Indonesia ini masih lack of awareness tentang research ini. Benar. Kayak mereka kiranya kalau research itu ada ROI-nya. Coba aja kalian kasih ada goals ROI ke tim research-nya kalian. Gak bakal selesai gitu loh. Iya, ini menarik Edward. Oke, tapi kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga ya. Oke, mitra bisnis sekalian, kita akan segera kembali di sesi yang ketiga. Mitra bisnis sekalian, kembali kita di sesi yang ketiga masih dengan Edward. Tadi kita tengah-tengah diskusi yang seru gitu ya, tentang ROA segala macam. Boleh dilanjutkan, Edward? Oke. Kalau researchnya kalian ini pengennya kayak, aku harus dapat cuan nih dari researchnya. Kalau masih punya pemikiran seperti itu, jangan harap deh researchnya ini bakalan berhasil. Kenapa? Soalnya research ini kan namanya eksperimen ya. Eksperimen ini kan namanya mencoba. Kalau kalian sudah pikirannya cuan-cuan dari eksperimen, datanya bahkan udah terlalu kecil untuk kalian analisa gitu. Nah, tapi kan seharusnya kan bisnis orientasinya pasti ke cuan. Oh tentu. Nah, pertanyaan saya gini, kalau 1,5 juta itu ya, misalnya kita pakai budget minimalnya, itu kamu akan potong-potong dulu untuk dapatkan data trialnya dulu berapa, baru nanti untuk eksekusinya berapa, atau langsung brul 1,5 juta langsung dikeluarkan? Oh pastinya kita pakai hybrid ya. Oh, Jadi dipecah-pecah berarti masihan. Ya, karena kita kan tahu lah ya, tentu kalau sebagai business owner kan pengennya dapatnya ke profitnya. Nah, karena itu pendekatannya pasti pakai persentase dong, rasio. Kita nggak bisa semena-mena, karena aku agensi aku pengen eksperimen nih. Eksperimen kok ke bisnisnya orang, gitu kan? Kan nggak enak juga ya, namanya kita bekerja dengan orang. Makanya kita kayak katakanlah 70-30 lah kayak gitu. Nah, kan susahnya kalau digital ini kan bermain dengan data. Nah, kalau ternyata startup atau UMKM-nya itu tidak ada database yang bisa diberikan, dari lead bisa bantu nggak untuk mengkolek dulu di awal database-nya itu atau lead-nya itu seperti apa? Oke. Kalau itu biasanya kita based on offline purchase-nya mereka. Kalau mereka punya offline purchase ya, katakanlah mereka udah pernah jalan nih, terus dapat customer. Nah, dari mereka kan pasti nyatet dong kayak kliennya siapa aja, terus nomornya berapa. Nah, itu kalian bisa ngasih datanya ke algoritmanya mereka ini, Meta atau Google itu. Oke. Nah, kalau ditanya langsung konversi keberhasilannya kemungkinan berapa persen, Edward? Wah, ini. Oke. Kok jadi berat gitu ya? Langsung tembaknya tujuan. Oke, kalau di conversion, kalau B2B, B2B ini memang kalau sudah berhasil ya, itu bisa dapat sampai 2 digit persentase, belasan. Dari investasi per bulannya yang sekian itu. Iya. Untuk digital marketingnya ya. Oh, kalau ini bukan dari yang bukan dari omset profitnya itu, tapi dari persentase untuk dapetin lead. Tapi kalau mau sampai yang sana situ, kalian bisa dapetin ROAS ya. ROAS kalau yang ad spend-nya doang, itu bisa. Kalau B2B ya susah ya. Kalau B2B ini kan nggak bisa ROAS yang langsung dari Mungkin Meta. agak sedikit dijelaskan, Edward, ROAS itu apa kayak gitu-gitu. ROAS ini return on ad spend. Jadi
kita itu dapat kalau kalian tahu kan pasti business owner taunya ROI ya, return on investmentnya itu. Nah, kalau ROAS ini berdasarkan ad spend-nya kita, bukan dari berapa kita kayak purchase-nya itu, harga apa barangnya kita. Nah, oke lanjut ya dari yang ROAS itu. Kalau B2B agak susah. Soalnya kalau leads kan, kalau maksudnya leads, kita itu perlu kerjasama dengan corporate-nya dulu. Nah kalau yang B2C, aku bisa bilang itu biasanya 5 sampai lebih. Oh masih oke harusnya. Iya. Nah 5 kali. biasanya kendalanya gini, sampai muncul lead segala macam itu kan pasti sering terjadi kendala di lapangan gitu kan. Yes. Kendalanya digital marketing yang orang sering salah tuh apa tuh Edward harusnya? Oke. Kalau leads ini kendalanya pasti bagaimana kita kerjasama ya. Pasti kan pasti ada bisnis yang pengen sampai memberikan transparan tentang mereka. Oh kita dapat goals klien segini loh kayak gitu. Nah susahnya di situ mendapatkan klien yang pengen transparan itu. Soalnya kalau leads kan ya itu sudah sampai tanda kutip sudah resepnya mereka kan, dapurnya mereka gitu. Nah kemudian gini, kalau ditanya apa yang membedakan lead dengan digital agency, kita boleh pakai digital apa? Bedanya apa? Oke, bedanya kita benar-benar menerapkan sampai high quality leads-nya. Emang yang lain nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, terus apa keunikannya apa? Oke, karena kita dari 2 orang yang berbeda, satunya dari creativity, yang satunya dari performance, which is aku. Kita menggabungkan kedua itu. Jadi kita nggak semena-mena cuman sampai engagement, sampai creativity-nya, tapi kita sampai ke conversion-nya itu. Mau conversion-nya sampai purchase, leads, dan lain-lain. Klien yang sudah Edward anggap berhasil, yang sudah menggunakan jasanya lead ini boleh di-sharingkan siapa? Ya karena dari awal dengan CPS, makanya CPS ini terbuka dengan saya. Nah, yang saya bilang paling terberhasil itu di CPS-nya itu. Artinya data yang diberikan itu kan harusnya data customer-nya kita kan. Nah, itu bisa nggak akhirnya secara etikanya kan pasti ada tetap etikanya kan. Tiba-tiba misalnya gini, misalnya Caterpillar misalnya. Caterpillar memberikan data konsumennya mereka ke kamu. Terus tiba-tiba ada kompetitornya Caterpillar yang coba meng-hire kamu juga sebagai digital agency. Oh tentu dari kita karena kita selalu menerapkan transparansi dan trust, kita nggak mau mengeluarkan data tersebut kayak gitu. Jaminannya apa tapi? Ada di kontrak klausulnya itu? Ada. Oh memang ada kayak gitu. Ya itu karena penting ya. Karena Penting. tiba-tiba BWI pakai lead gitu kan. Terus tiba-tiba data klien kita diberikan, terus tiba-tiba ada kompetitor yang ngambil cuma tinggal bikin sesuatu yang baru. Oh, itu ada etikanya yang dilakukan. Etikanya harus hitam di atas putih, pasti harus. Kalau misalnya cuma ngomongan tuh takutnya kan kita seenak-enak, terus yang sebelah juga semena-mena. Nah, terus caranya Edward dan tim dari Lead ini untuk terus improve, karena kan digitalisasi ini selalu terus berubah, teknologi selalu berubah. Yang dilakukan apa biasanya? Oke. Untuk sekarang kita nggak pengen startup yang based on investment, based on yang ya tau lah ya startup biasanya itu kan wah kalian cuman omset tok. Nah kita pengennya benar-benar yang profitable bisnis. Terus kita pengen yang transparan ya karena kejujuran dan grit. Ya grit itu harus penting. Oke. Nah kalau sampai dengan saat ini kendala terbesar sendiri buat Lead apa untuk bisa grow? Kendala ya, kalau kendala sih nggak ada. Masih belum ada, jadi aman-aman aja. Nah, untuk membangun kepercayaan dengan klien sendiri yang dilakukan apa, Edward biasanya? Maksudnya gini, kan kadang-kadang tuh banyak perusahaan-perusahaan besar tiba-tiba ketika meeting yang datang adalah generasi muda, Gen Z segala macam. Yang dalam tanda kutip stereotipnya kan agak kurang positif gitu kan. Nah, cara meyakinkan bahwa lo kita tuh bisa kok. Yang dilakukan apa, Edward? Pasti karena stereotip dan subjektivitas itu selalu ada. Oleh karena itu kita harus memberikan sesuatu yang objektif. Tentu data ini jadi objektif dong, kayak gitu. Nah,
Kalau kita bisa memberikan data yang faktual dan kita bisa memproyeksikan dengan baik dan alasan atau caranya memproyeksikan itu masuk akal. Nah, dari situ kita bisa mencoba untuk pitching. Karena kekuatanmu adalah based on data ya. Yes. Bukan cuma asal ngomong. Nah, kalau ditanya cara menghubungi lead gimana? Oke. Kalian bisa masuk aja ke website kita, leadagency.com. Leadagency.com. Kalau sosial medianya di? Sosial medianya kita juga Lead Agency. Lead Agency. Oke, ini jaminan maknyos gitu ya harusnya ya. Oke, Edward, sebagai bagian akhir, mungkin kata-kata motivasi buat generasi muda, para Gen Z, bahkan mungkin orang-orang yang mau belajar dengan teknologi termasuk digital marketing. Apa kata-kata motivasinya? Oke, sebelum sampai situ, aku kira di Indonesia ini masih kurang dalam hal kejujuran. Ya, kalau kita bermitra, berbisnis dengan orang, atau kita, ya bahkan kita jadi karyawan aja, jujur itu terpenting. Terus jangan lupa kalian itu kesusahan dan lain-lain itu selalu ada. Tapi justru itu yang menjadi challenge. Jadi ketika atasan atau mitranya kalian ngechat kalian terus kalian ada problem ini yang harus kalian solve. Jangan keluar dari problem. Jangan malah melebar kemana-mana. Iya, tapi atau bahkan ngeghosting. Menarik Edward. Jadi supaya kita bisa survive dalam dunia bisnis, bahkan kita bisa berhasil, kalau saya boleh tarik kesimpulan, harus jujur, harus punya integritas, dan selalu membangun trust atau kepercayaan dari klien-kliennya kita gitu ya. Betul. Menarik. Oke, Edward, terima kasih buat waktunya. Mungkin saya tutup buat mitra bisnis sekalian satu quote yang kecil. Mulailah dari langkah kecil untuk bisa melakukan langkah yang lebih besar. Saya Ronald. Saya Edward. Sukses selalu untuk Anda.